Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Nanang Kosim, SPDI MPD, selaku dosen mata kuliah kewarganegaraan, dan teman-teman semua yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 dari D3 akan menyampaikan materi Good Governance dari hasil diskusi kelompok kami. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok 11 yaitu terdiri dari 1. Dian Ayu Fetiningrum dengan NIM 36, 2. Purinta Irnadea dengan NIM 37, 3. Jenny Rosita dengan NIM 38, 4. Trisang Amara Kamini dengan NIM 39, dan Sania Wilda Mumtaza dengan NIM 40. Selanjutnya, poin yang kita bahas yaitu ada 1. Pengertian dan latar belakang good governance. 2. Prinsip good governance. 3. Konsepsi good governance. 4. Penerapan good governance Indonesia. Dan yang terakhir, organisasi dan manajemen good governance. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Jenny. Sebelumnya perkenalkan saya Diana Fetiningrum dengan NIM 36 akan menjelaskan pengertian dan latar belakang good governance. Good governance adalah pemerintahan yang baik dalam standar proses dan maupun hasil-hasilnya. Semua unsur pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dari rakyat, dan terlepas dari gerakan-gerakan anarkis yang dapat menghambat proses pembangunan. Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek, dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur pemerintahan sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep governance, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Governance menurut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Purinta Irnadea Ifada dengan NIM 37. Saya akan menjelaskan prinsip good governance. Yang pertama yaitu partisipasi. Partisipasi antara masyarakat khususnya orang tua terhadap anak mereka dalam proses pendidikan sangatlah dibutuhkan. Karena tanpa partisipasi orang tua, pendidik atau bisa disebut guru ataupun supervisor tidak akan mampu bisa mengatasinya. Apalagi melihat dunia sekarang yang semakin rusak yang mana akan membawa pengaruh terhadap anak-anak mereka jika tidak ada pengawasan dari orang tua. 2. Penegakan hukum atau rule of law. Masyarakat dalam proses politik dan perumusan partisipasi kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum kerangka. Hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa perbedaan, terutama hukum hak asasi manusia. Proses mewujudkan city good governance harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan rule of law, dengan karakter-karakter antara lain sebagai berikut. A. Supremasi hukum atau disebut dengan the supremacy of law. B. Kepastian hukum atau bisa disebut legal certainty. C. Hukum yang responsif. D. Penegak hukum yang konsisten dan non-diskriminatif. E. Independen peradilan. Dan selanjutnya ada daya tanggap atau responsif. Dalam pelaksanaan tidak mungkin dalam perjalanan dengan kondusif apabila tidak ada sebuah hukum atau peraturan yang ditegakkan dalam penyelenggaraannya. Aturan-aturan itu berikut sanksinya guna meningkatkan komitmen dari semua pihak untuk mematuhinya. Aturan-aturan tersebut dibuat tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan, melainkan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan fungsi-fungsi pendidikan dengan seoptimal mungkin. Yang keempat yaitu transparansi atau transparensi.
Persoalan pada saat ini adalah kurangnya keterbukaan supervisor kepada para staf-stafnya atas segala hal yang terjadi, di mana salah satunya dapat menimbulkan percekcokan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Sebab manajemen yang kurang transparan, apalagi harus lebih transparan di berbagai aspek, baik di bidang kebijakan, baik di bidang keuangan, ataupun bidang-bidang lainnya untuk memajukan kualitas dalam pendidikan. Yang kelima yaitu responsif. Salah satu untuk menunjukkan cita good governance adalah responsif, yaitu supervisor yang peka, tanggap terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di lembaga pendidikan. Atasan juga harus bisa memahami kebutuhan masyarakatnya. Jangan sampai supervisor menunggu staf-staf menyampaikan keinginannya. Supervisor harus bisa menganalisa kebutuhan mereka, sehingga bisa membuat suatu kebijakan yang strategis guna kepentingan bersama. Yang keenam yaitu konsensus atau consensus orientation, yaitu aspek fundamental untuk cita good governance adalah perhatian supervisor dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah pengambilan keputusan secara konsensus, di mana pengambilan keputusan dalam suatu lembaga harus melalui permusyawaratan dan semaksimal mungkin berdasar kesepakatan bersama atau mencapai mufakat. Dalam pengambilan keputusan harus dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak, juga dapat menarik komitmen komponen-komponen yang ada di lembaga, sehingga keputusan ini memiliki kekuatan dalam mengambil keputusan. 7. Kesetaraan dan keadilan atau equity. Asas kesetaraan dan keadilan ini harus dijunjung tinggi oleh supervisor dan para staf-staf di dalam perlakuannya, di mana dalam suatu lembaga pendidikan yang plural baik segi etnik, agama, dan budaya akan selalu memacu segala permasalahan yang timbul. Proses pengelolaan supervisor yang baik itu harus memberikan peluang jujur dan adil, sehingga tidak ada seorang pun atau para masyarakat yang teraniaya dan tidak memperoleh apa yang menjadi haknya. 8. Efektivitas dan efisien. Efisien dan efisien di sini berdaya guna dan berhasil guna. Efektivitas diukur dengan parameter produk yang dapat menjaga besarnya kepentingan dari berbagai kelompok. Sedangkan efisien dapat diukur dengan rasionalitasi untuk memenuhi kebutuhan yang ada di lembaga, di mana efektivitas dan efisiensi dan dalam proses pendidikan akan mampu memberikan kualitas yang memuaskan, yaitu. Lalu yang ke-9, akuntabilitas. Asas akuntabilitas berarti pertanggungjawaban supervisor terhadap staf-stafnya. Sebab diberikan wewenang dari pemerintah untuk mengurus beberapa urusan dan kepentingan yang ada di lembaga. Setiap supervisor harus mempertanggungjawabkan atas semua kebijakan, perbuatan, maupun netralitas sikap-sikap selama bertugas di lembaga. Lalu yang terakhir, visi strategi atau strategic vision. Visi strategi adalah pandangan-pandangan strategi untuk menghadapi masa yang akan datang, karena perubahan-perubahan yang akan datang mungkin menjadi perangkap bagi supervisor dalam membuat kebijakan-kebijakan. Disinilah diperlakukan strategi-strategi itu untuk menangani perubahan yang ada. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Konsepsi good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Negara sebagai satu unsur governance di dalamnya termasuk lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga sektor publik. Sektor swasta meliputi perusahaan swasta yang bergerak di berbagai sektor informal lain di pasar. Ada anggapan bahwa sektor swasta adalah bagian dari masyarakat. Namun demikian, sektor swasta dapat dibedakan dengan masyarakat karena sektor swasta mempunyai pengaruh terhadap kewajiban sosial, politik, dan ekonomi yang dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pasar dan perusahaan itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Penerapan good governance di Indonesia.
Penerapan prinsip good governance adalah proses kegiatan administrasi dalam suatu instansi pemerintahan dengan mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan melibatkan aparatur pemerintah sebagai pelaksana roda pemerintahan melalui rumusannya, yaitu melalui prinsip-prinsip efektif dan efisiensi, partisipasi, aturan hukum, daya tangkap, dan akuntabilitas. Good governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih, sehingga good governance merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan reformasi yang sudah berjalan selama 12 tahun ini, penerapan good governance di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama good governance. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang organisasi dan manajemen good governance. Struktur organisasi dan manajemen perubahan dalam good governance meliputi sebelum dan sesudah good governance. Struktur organisasi dalam good governance, globalisasi dan perkembangan informasi akan mempercepat perubahan organisasi. Dalam rangka menghadapi perubahan yang begitu cepat, maka beberapa hal yang penting dilakukan adalah memelihara kesadaran yang tinggi akan urgensi. Yang kedua, penyusunan peranata organisasi. Sebelum good governance bersifat 1. Birokratik, 2. Multilevel, 3. Disorganisasi dan manajemen, 4. Kebijakan, program, dan prosedur ruwet. Sudah good governance, struktur bersifat non-birokratik, sedikit aturan, lebih sedikit level, manajemen berfungsi baik, kebijakan, program, dan prosedur sederhana, dan tidak menimbulkan ketergantungan sistem, yaitu terkandung pada beberapa sistem informasi kerja, distribusi informasi terbatas pada eksekutif. Yang ketiga, pelatihan manajemen hanya pada karyawan senior. Sistem 1. Tergantung pada sistem informasi kerja. 2. Distribusi informasi luas. Dan yang ketiga, memberikan pelatihan kepada karyawan yang membutuhkan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, pada kesimpulan materi kami yaitu good governance adalah pemerintahan yang baik dalam standar proses dan maupun hasil-hasilnya yang membentuk kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta. Sehingga semua unsur pemerintahan bisa bergerak secara sinergis. Tidak saling terbenturan, memperoleh dukungan dari masyarakat, dan terlepas dari gerakan-gerakan anarkis yang dapat menghambat proses pembangunan good governance. Pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Penerapan prinsip good governance adalah proses kegiatan administrasi dalam suatu instansi pemerintahan dengan mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan melibatkan aparatur pemerintahan sebagai pelaksana roda pemerintahan melalui rumusannya, yaitu melalui prinsip-prinsip efektif dan efisiensi, partisipasi, aturan hukum, daya tangkap, dan akuntabilitas. Struktur organisasi dan manajemen perubahan dalam good governance meliputi sebelum dan sesudah good governance.
Itu tadi kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.